Tua Yohanes, kolektan Diakon Sesko. Selanjutnya, untuk besok pada hari Rabu 7 Juni 2023 akan diadakan ibadah SPB di tempat Bapak Yakob Andreas pada pukul 17.00 ada pukul 5 sore. Alamat Jalan Pati Rumbih, Gang 10 nomor 8. Petugas pembuka Bapak Yusak Rabin, liturgus Bapak Penetua Dito di Cikarau, kolektan Penetua Bosong Ekot, penyaksi pertama Penetua Sarkawi Hasibu, dan pembacaan Alkitab yang sekaligus untuk renungan besok terambil dari Ayub 39 ayat 16 sampai 33. Diundang kehadiran seluruh bapak-bapak di lingkungan Kalawa 4 maupun dari lingkungan lain se-Kalawa. Selanjutnya, pada hari Minggu nanti tanggal 11 Juni 2023, penetua dan diakon akan bertugas di Gereja Marturia pada pukul 8 WIB. Para petugas ada di WA yang telah dikirimkan oleh Ketua Lingkungan. Alamat Jalan Pati Rumbih, Gang 10. Petugasnya untuk pembuka Penetua Dito di Cikarau, liturgus Bapak Penetua Ismail Timur, kolektan Penetua Diakon Sriyanti. Jadi diundang kehadiran kita semua. Sebelum ibadah ini kami serahkan untuk liturgus Bapak Yohanes. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak keluarga di tempat ini berhubungan dengan ibadah yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Kami persilakan. Puji Tuhan, jika pada sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat kami ini, yang mana 3 tahun yang lalu tidak pernah ada ibadah lagi di rumah itu karena kita sama ketahui bersama COVID melanda dunia pada saat itu. Itulah rasa syukur kami. Yang kedua, pada sore hari ini juga kami sangat bersyukur dan bersukacita karena kami sekeluarga antara anak kami Randy dan Dia Anelia yang kemarin melangsungkan perkawinan di Palangkaraya bulan November saja ya, setidaknya November. Dan salah satu hukum adat belum kami laksanakan dan sore hari ini sudah terlaksananya itu Pakajam menantu tadi yang kami sudah laksanakan sebelum kita ibadah pada saat ini. Nah, inilah salah satu ungkapan syukur kami. Yang pertama tadi kami sangat bersyukur kembali tahun ini boleh beribadah, yaitu sesuai dengan jadwal, yaitu ibadah rumah tangga. Kemudian pokok-pokok doa nanti kami mohon kepada Ibu Pendeta Christine Thomasina MPH untuk mendoakan yang pertama saya sendiri dan istri, semoga di masa-masa menjalani tua atau pensiun selalu diberikan kesehatan. Itu saja mungkin permintaannya paling perlu, kesehatan. Karena saya sekarang sudah menjalani 8 tahun pensiun dan ibunya menjalani 3 tahun. Kami kan beda 5 tahun. 8 tahun Pak sadar sangat makasih ya, tapi menunggu kesadaran yang bersangkutan aja dengan pertolongan Tuhan mungkin pada saatnya nanti ibu kembali mengikuti orang tua. Yang kedua, anak kami Randy Marlindo yang kemarin baru saja diteguhkan dan pemberkatan di Palangkaraya dengan Dia Anelia dan suaminya itu bekerja di security Bank Kalteng. Semoga dia boleh menjalankan tugasnya dengan baik.
Yang ketiga, anak kami Solteria Tumongka sudah jalan setahun, jalan 2 tahun ini sudah selesai kuliah, tapi kelihatannya pekerjaan tetap belum ada. Ya. Dengan doa aja yang kami panjatkan kepada Tuhan, pada saatnya nanti dia bisa membuat pekerjaan yang kami harapkan. Kemudian ada cucu yang ikut kami sini 2 orang, anak Redi tadi, karena dari sejak TK dulu sudah ikut kami dua-dua, Jenny Suciana Tumongka dengan Alena Tipani. Jenny ini tinggal menunggu pengumuman kelulusan SMP tanggal 26. Kemudian cucu kami Alena ini sementara ulangan, mohon didoakan supaya mendapatkan hasilnya baik untuk kami sebagai nenek dan kakek. Kemudian karena ada rombongan besan kami yang dari Supang itu sudah kemarin datang dan mungkin besok akan pulang kembali ke kampung mereka sana di Supang bersama anak-anaknya, ada beberapa orang, 4 orang. Mohon didoakan agar perjalanan pulang mereka itu bisa dimanfaatkan Tuhan dan tiba di tempat mereka dengan keadaan selamat dan baik. Kemudian saudara istri ada 4 orang masih hidup. 1 John Rory di Palangkaraya, berdomisili di Palangkaraya beserta keluarganya dan anak cucunya 2. Bin Chandra di Desa Gawing itu sendiri yang akan menyebarkannya tentunya. Jadi itulah sepatah kata dari kami. Selanjutnya kita akan masuk pada ibadah yang akan dipimpin Diakon Penatua Pak Yohanes ST. Kami persilakan. Bapak Kirlius Tumongka. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Sebagai pemimpin apa? Ya Tuhan, tiada ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, terkagum dirimu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada sore hari yang indah ini kami bisa berkumpul di tempat keluarga rumah tangga Bapak Kirlius Tumongka ini ya Tuhan. Kami jemaat lingkungan Kalawa 4 melaksanakan ibadah rumah tangga di kediaman Bapak Kirlius ini. Kami sudah dilapangkan hati untuk datang bersama-sama, berkumpul, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersekutu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan warga Kalawa 4 yang tidak
sempat hadir bersama-sama kami pada hari ini. Mungkin karena ada kesibukan lain ya Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya pujian dan persembahan kami layak di hadapan-Mu. Sertailah ya Tuhan ibadah kami hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jawab Tuhan kepada Ayub, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang menyebar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalan? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia mentertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pendiri. Ia menjelajah gunung-gunung dan rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajakmu keluar, atau ia menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya? Karena kekuatan sangat besar, atau serahkan kepadanya pekerjaanmu yang berat. Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkan di tempat pengirikanmu? Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo, Shalom, apa kabar? luar biasa. Luar biasa baik dan puji Tuhan. Saya berulang kali lihat berita jemaat, kemudian lihat berita jemaat di handphone. Bujurkah supaya hari ini jam 5 sore pas Ibu Anggia nanya di grup, berarti bujur. Takut saya sendiri yang salah melihat jadwalnya. Tetapi benar jam 5 sore dan terasa sangat adem. Mari Ibu Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kami percaya dan memegang sabdamu Tuhan di sepanjang musim hidup kami. Karena itu bersabdalah bagi kami semua. Kami rindu mendengar sabdamu. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jawab Tuhan kepada Ayub dalam Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 15. Ibu Bapak jemaat Tuhan, saya ingat dulu saya paling suka menonton film Batman, Superman, Ultraman, bahkan yang terakhir Satria Baja Hitam.
Dalam tontonan masa kecil itu ditampilkan manusia-manusia biasa, tetapi seketika berubah menjadi manusia super yang digambarkan memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Tiada tandingnya. Bisa melawan orang yang begitu banyak jumlahnya dengan hanya satu tangan yang dikebas begini. Kemudian bisa melawan raksasa-raksasa atau monster-monster besar. Dan melawan segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia biasa. Namun, jika waktu itu habis, kekuatan itu kembali. Mereka menjadi manusia biasa dan menjalani aktivitas sehari-hari tak berbeda dengan manusia dalam kesehariannya. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pengalaman masa kecil saya yang suka menonton Ultraman, Batman, Superman, dan terakhir Satria Baja Hitam. Apakah kita semua di tempat ini adalah Batman, Superman, Ultraman, atau Satria Baja Hitam? Tentu tidak, Ibu Bapak. Karena baik saya dan Ibu Bapak yang hadir di tempat ini adalah manusia-manusia yang terbatas kekuatannya. Sehingga dalam keterbatasan itu ada bagian yang tidak bisa kita jangkau. Ada bagian yang tidak bisa kita lihat dan kita lakukan. Bahkan untuk memikirkannya saja kita tidak bisa. Sebagai contoh, Ibu Bapak, kita tidak memiliki kekuatan untuk hidup bersama-sama sehari-hari dengan singa. Apa jadinya jika kita hidup sehari-hari dengan singa? Barangkali cuma Tarzan saja yang bisa hidup dengan hewan-hewan liar di hutan sana. Kalau kita barangkali saat ini bisa diterkam atau jangan-jangan seketika dibunuh oleh singa, oleh ular, oleh burung gagak, oleh kambing, rusa, keledai, dan lembu hutan. Seperti yang ditampilkan, yang dijawab oleh Tuhan Allah kepada Ayub. Artinya, Ibu Bapak jemaat Tuhan, siapapun manusia, mau dia tua ataupun muda, mau dia tinggal di kota atau di pelosok, mau dia orang miskin atau orang kaya, baik saya dan Ibu Bapak pasti memiliki kelemahan dan kekuatan kita terbatas. Hari ini Ibu Bapak jemaat Tuhan, bagian Ayub pasal 39 ayat 1-15 adalah jawaban Tuhan Allah kepada Ayub. Untuk menjangkaunya, bahkan untuk memikirkannya saja tidak bisa. Ibu Bapak jemaat Tuhan, ingat, di atas langit masih ada langit. Demikianlah bunyi pepatah, bahwa keterbatasan kita ini terbatas dan mungkin ada yang lebih kuat daripada kita. Dalam keterbatasan kita yang terbatas, ingatlah, Tuhanlah sang pemilik hidup kita. Tidak ada satupun di tengah dunia ini yang dapat kita banggakan. Kekuatan, kekuasaan, semua akan sampai pada waktunya. Kita bisa lemah, sakit, dan kita meninggalkan segala kejayaan kita di dunia ini. Karena itu jika kita masih dititipkan Tuhan nafas hidup, bahkan kekuatan sampai detik ini, mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, selalu bersyukur, dan mau hidup dituntun oleh Tuhan, berpaut hanya pada Tuhan dalam cara yang bagaimana. Kita tidak menarik diri dengan sengaja dari persekutuan. Kita tidak menutup hati untuk berdoa mencari Tuhan, dan tidak sekali-kali mengandalkan hikmat manusia, tetapi kita bersandar merenung apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena kekuatan manusia ini terbatas, karena itu mari pergunakan kesempatan hidup ini dengan hikmat Tuhan dan bijaksana. Rajin-rajinlah jaga kesehatan. Jika kita tahu kita ini sakit asam urat, sadang-sadang kita makan sayur atau makan daging merah. Jika kita tahu kita ini hipertensi, kita sadang-sadang makan makanan yang asin. Dan rajinlah kita berbuat baik, karena pada akhirnya baik saya dan Ibu Bapak akan dikenang di sepanjang jalan hidup kita. Kiranya kita tetap semangat
dan bersandar hanya pada Tuhan, Sang Pemilik kekuatan hidup kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati saya, ibu bapak sekalian, dalam pergumulan, penderitaan, dan tantangan hidup kita, bahwa kita tidak sendiri. Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, yang selalu menolong dan menyertai. Shalom. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Hidup kami dipelihara sampai hari ini tanpa kurang satu apapun. Apa yang mustahil dalam pandangan kami manusia, tiada yang mustahil dalam pandangan-Mu. Engkau mempercayakan detak jantung di tubuh ini dan memberikan helaan nafas di dalam tubuh ini. Semua itu tak pernah kami pikirkan. Tapi Tuhan, Engkau sediakan dalam hidup kami tanpa memandang siapapun kami ini umat manusia. Hari ini di tengah kehidupan keluarga besar Bapak Kyrios Tumongka, kami boleh dikuatkan, diingatkan, dan diberikan semangat dalam jalan hidup kami khususnya di 2023 ini. Tetap percaya Tuhan Yesus saja diberikan satu angka dalam umur, kelahiran, dan pernikahan. Kami menyampaikan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, tubuh yang sehat, rejeki yang murah, cinta yang hangat, dan seluruh kebaikan Tuhan hadir di umur yang baru. Bahwa Tuhanlah Sang Pemilik kekuatan hidup mereka yang dipercayakan satu umur. Hari ini 6 Juni 2023 kami berdoa bagi ibu bapak penatua diakan lingkungan 4, Ananda Arin sebagai pianis, pendeta di Jemaat GKI Kalawang pula, dalam duka dan suka pelayanan yang dijalankan melewati terang dan gelap. Tuhan, istri tercinta, mereka adalah kekasih hati kami dalam Tuhan Yesus yang sudah sampai dalam masa pensiun 8 tahun dan 3 tahun. Tapi di hadapan kami, mereka sehat dan kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun pasti ada keterbatasan dalam kekuatan, tapi doa kami semua percaya Tuhan memberkati Bapak Kyrios Tumongka dan istri sehat dalam cinta kasih Tuhan. Diberkati usia senja mereka berbahagia, makanan, minuman, istirahat, bahkan segenap aktivitas mereka. Tuhan yang sertai, sehingga mereka terus menjadi matahari dan bulan yang menyinari, memberikan kehangatan bagi seisi keluarga yang mereka cintai. Bahkan berkat Tuhan selalu baru dalam lumbung-lumbung hidup mereka, dalam jalan hidup mereka di 2023 ini. Tuhan menolong. Bahkan Bapak Kyrios Tumongka dalam pelayanan beliau sebagai penata diakan di lingkungan 4 ini semakin heran dalam karya Tuhan yang terbaik. Kami berdoa bagi anak-anak tercinta yang Tuhan titipkan di tengah keluarga ini. Roni Hadadi Tumongka, dalam iman kami berbeda, tapi hati kami menyatu. Tuhan terus memberkati ia dalam sehat dan kuat. Tuhan menyinari jalan hidupnya, memberkati pikiran, perkataan, perbuatannya, bahwa apa yang Tuhan atur dalam hidupnya, biarlah Tuhan yang terbaik senantiasa menghadirkan hikmat, akal budi, sehingga harapan orang tua, keluarga besar, dan kami semua tidak ada yang mustahil saat Tuhan merengkuh hatinya dan Tuhan yang merajut pengalaman hidupnya. Tuhan baik dan mendekap ia dalam setiap pengalaman hidupnya, satu di dalam Engkau. Kami berdoa bagi anak Randy dan dia, Anelia. Tadi sore sudah dilaksanakan proses pakaja menantu, dan kami percaya rumah tangga yang baru dibangun dari bulan November 2022 ini terus diberkati dalam jalan hidup mereka ke depan, sehati dan sepikir sebagai teman hidup,
saling menguatkan, mendukung, menghibur, menyembuhkan, mendoakan dalam jatuh dan bangun, sehat dan sakit. Tuhan yang memberkati pekerjaan Randy sebagai security di Bank Kalteng. Dalam setiap juang pekerjaannya, ia tetap berhikmat di dalam Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru, sehingga lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh berkat Tuhan yang terbaik. Kami berdoa bagi anak Solteria Tumongka dalam kehidupan masa mudanya, dalam kerinduan dia mendapatkan pekerjaan yang tetap. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mendengar doa orang tua dan kami semua. Kiranya ia tetap semangat, berbahagia di masa muda, dan indah pada waktunya. Doa dan harapannya dijawab oleh Tuhan dengan kebaikan dan waktu Tuhan. Kami berdoa bagi cucu-cucu terkasih Jenny Sucian Tumongka dan Alena Tiffany Tumongka. Mereka menanti kabar kelulusan SMP dan berjuang untuk ujian. Kami berdoa bagi kedua cucu ini. Tuhan tetapkan masa depan yang baik. Tuhan berikan kebaikan dalam masa remaja dan kanak-kanak. Sehat, kuat, anak takut Tuhan, penurut nasihat orang tua. Dan kebaikan Tuhan hadir dalam setiap jalan kehidupan mereka. Sehingga kedua cucu terkasih ini terus menjadi generasi yang hebat, yang terbaik milik keluarga dan milik Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi Besan dan anak-anaknya yang boleh datang dari Sapang menuju Kuala Kapuas dalam keadaan selamat. Sesudah rangkaian perjumpaan ini akan kembali ke Sapang menuju tempat mereka kembali. Doa kami, ikatan Besan ini tetap kokoh antara satu dengan yang lain, saling mengasihi, menghormati. Mereka boleh menjadi orang tua terbaik, mendampingi, membimbing anak-anak, menantu dan cucu saat mereka mau pulang dan dalam perjalanan nanti. Tuhan berkati perjalanan mereka dengan keadaan selamat sampai tujuan. Apapun alat kendaraan yang mereka pergunakan, Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dengan kebaikan. Kami berdoa bagi saudara-saudari, baik dari pihak Bapak Kirius dan istri, John Roli di Palangkaraya, Win Chandra di Desa Gawin, Arni Miati, Ringo Sastrawan, juga saudara Bapak Kirius Tumongka yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, Wani Tumongka. Kami berdoa bagi mereka semua sehat dan kuat. Ikatan persaudaraan ini tetap kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun jauh dalam pandangan mata, tetapi di hati dan di doa, dekat dan satu di dalam Tuhan. Kami semua, perempuan, laki-laki, tua dan muda, yang saat ini pula menyampaikan setiap doa-doa kami. Kami tidak memerintah Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Karena Engkaulah sandaran dan tempat terbaik di tengah dunia ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita ucapkan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru nikmat rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita kembali ke ayat 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ibu Bapa Jemaat Tuhan, terima kasih persembahan yang telah diberikan. Tuhan memberkati. Bersama terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.